Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, baru saja saya kemarin disemoni ya. Saya disemoni oleh teman saya karena sering melihat video saya itu mengatakan begini, Om Dres, olehmu omong, dikala Anda bicara di YouTube itu kalau dibukukan lebih tebal daripada buku Jokowi White Paper karyanya RRT, Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Seperti itu. Iya ya. Jadi teman-teman, saya ngomong itu ternyata di dua channel saya itu hampir ada 2000 video. Jadi bener ya nek ditulis kira-kira yo lebih kandel dari bukunya Jokowi White Paper ya yang sekarang sedang rame menghiasi media sosial dan media mainstream ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman, apa yang harus saya sampaikan dalam video saya ini? Video-video saya tentang pentas Mas Akbar kira-kira sudah habis teman-teman ya. Kita harus menanti tanggal 31 lagi. Akan tetapi teman-teman, ternyata bahwa pentas Mas Akbar Salam beserta krunya itu bukan sekedar menghibur selesai, tetapi berkembang ya, mempunyai dampak sosial, dampak psikologis, dampak edukatif macam-macam. Karena setelah di up di channel-channel YouTube itu banyak komentar-komentar, banyak diskusi-diskusi ya, bermacam-macam, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang abu-abu. Untuk itu ternyata bahwa data analisa dari YouTube bahwa penonton YouTube atau videonya Mas Akbar Salam itu juga diikuti oleh anak usia belasan dan 20 tahunan. Ayo bergabung di sini ya. Jadi yang belum like dan subscribe, yang belum komentar, ayo silakan. Bukan yang senior-senior saja, yang muda-muda ayo bergabung di channel saya. Mungkin kita bisa diskusi, kita bisa tambah wawasannya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Akhirnya setelah saya pikir-pikir teman-teman, video semacam ini saya hanya memaparkan materi. Monggo silakan ya. Silakan bagi yang masih pengen berkembang tentang pengetahuan apa saja termasuk kesenian. Silakan berdiskusi di sini. Kemudian kalau yang sudah senior-senior ya gunakan untuk tambah wawasan. Tidak ada salahnya, karena bahwa mencari pengetahuan atau pendidikan itu lifelong education. Bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, saya tetap akan membahas ya komentar-komentar atau paparan saya yang masih kurang jelas sehingga menimbulkan persepsi yang beda antara maksud saya dengan maksudnya si subscriber atau netizen atau penonton itu berbeda. Nah, misalnya seperti ini. Dikala kemarin saya mengatakan bahwa Mazda itu disorot dari kiri, kanan, atas, dan bawah, terkhusus pada terah. Itu ada yang menagih begini, ndak usah membicarakan terah, ndak ada gunanya. Seperti itu ya. Maksud saya kan bukan begitu. Jadi teman-teman begini loh. Jadi Mas Akbar Salam itu tidak punya terah budaya. Sedangkan dalang-dalang lain punya terah budaya. Bapaknya, ibunya, mungkin sinden, mungkin mengrawit, mungkin dalang, seperti itu. Lihat teman-teman, ternyata cara menangkapnya keliru. Dikira saya itu mempermasalahkan tentang terah. Artinya, akhirnya saya minjam katanya Mbak Mama Mia. Sejak dulu saya tuh bingung kata-kata apa yang cocok. Ternyata Mbak Mama Mia mengatakan begini, bahwa Mas Akbar itu perintis terah. Kalau yang lain itu terah warisan gitu loh. Nah, sekarang yang menimbulkan kadang-kadang diremehkan itu kalau orang belum lihat, dalang tidak punya terah seperti itu. Ya. Ternyata justru yang menimbulkan kecemburuan itu wong tidak ada terah. Cara dalam Islamnya tidak punya garis nasab budaya, kok bisa seperti itu. Itu loh teman-teman maksudnya. Paham ya?
Maksudnya seperti itu. Jadi yang luar biasa itu Mazda itu tidak punya terah, tapi Mazda kata Mbak Mama Mia itu terah perintis pemula, coro anu cikal bakal ya. Tidak yang memulai. Jadi kalau nanti putranya Mas Akbar itu ada yang jadi dalang, berarti terah waris dari Mas Akbar. Seperti itu loh maksudnya. Jadi bukan saya mengecilkan Mas Akbar tidak punya terah. Justru Mas Akbar itu karena tanpa terah, tanpa nasab seorang budaya, kok bisa seperti itu akhirnya menimbulkan kecemburuan seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman, berikutnya saya akan membacakan beberapa komentar yang perlu kita diskusikan karena juga berada di channel saya, bebas, dan saya mohon izin kepada siapapun yang saya up di sini ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk berdiskusi, untuk kita saling introspeksi, untuk kita saling mawas diri, untuk kita saling mulat sariro hangroswani. Teman-teman, ada yang berkomentar, Om terus gaya bicaranya kok beda? Iya, ya karena ya tak buat bahasa Jawa campur bahasa Indonesia ya, karena ini kan juga budaya tradisional. Kemudian ya biar tidak bosan saya ganti gaya saya ya. Ini dari Kusnul. Mbak Kusnul, kalau Anda melihat, saya izin ya komentar Anda, komentar penjenengan saya up di sini untuk bahan kajian saya. Ya, saya bacakan dulu. Wes nggak kaget sama konten ini. Dulu Birgita masih ikut Astabrata di umbul-umbul nih, disanjung. Sekarang ini Yuvika, ini masih viral-viralnya. Ya gaya Birgita dulu, lihat aja nanti lama-lama kayak apa. Masa aku salah sih? Masa aku konten kreator dikala Birgita pentas tak umbul-umbul nih, tak up. Kalau Birgita disakiti saya mbilani, artinya apa sih salahnya Birgita? Kan seperti itu ya. Sekarang Yuvika, aku tuh mengambil, dan Yovika sedang viral. Yovika juga mendapatkan teror kalau saya berusaha meluruskan, mendudukkan, mosok gak oleh. Lah salahnya saya di mana? Aneh loh yo. Ya gini loh. Mbok ojo duwe jiwa geting keburu sengit. Semua itu kan pengen maju, jadi bukan yang satu saja. Yang satu kan sudah karuan gitu loh. Sudah maju, sudah terkenal, itu disyukuri. Fan-fannya juga mensyukuri. Nah, sekarang kebutuhan akan seniman itu kan banyak, bukan satu orang saja. Semuanya juga pengen berkarir, semuanya juga pengen meningkat. Kan seperti itu. Lah misalnya aku iso ngumpul-ngumpulnya, salah saya di mana? Teman-teman dan sahabat ini mohon dikomentari ya. Seperti ini, bukan saya ini apa ya? Ada yang mengatakan biarkan saja ya. Ya tidak. Jadi saya juga menghargai dari Mbak Kusnul ini. Kalau pendapat Anda sudah benar, pendapat yang geting keburu sengit kepada seniman-seniman lain, tidak ingin maju, ya monggo saja. Tetapi saya sebagai konten kreator punya kebebasan untuk meng-up siapa saja, naik bahasa nih ngumpul-ngumpul nih yo, ndak masalah. Itu kan seperti itu. Saya akan meng-up, akan mengomentari yang bisa saya jangkau ya. Akhirnya saya jawab seperti ini. Lah kan ya harus gitu, mosok gak oleh ngono, dan terus kok nyapo ya. Yang jelas kan saya tidak saling menyalahkan ya teman-teman ya. Jadi kalau saya nge-up si Birgita ya ngomongin Birgita, kalau nge-up Mbak Yuvika ya ngomongin Mbak Yuvika, kalau nge-up si Mbak Prigel Anjarwening ya ngomongin Mbak Prigel, kalau Mas Akbar saya ngomongin Mas Akbar, kan seperti itu. Mosok gak oleh lah karpe sampean piye? Kabeh kon ora berkarya gitu. Puas nek kabeh ora berkarya.
kabeh ndelep puas. Seperti itu. Tapi apapun terima kasih Mbak Kusnul ya. Jadi ini bisa menjadi ya bahan bahwa komentar-komentar seperti itu kalau di up Kurban dirasakan sendiri seperti apa ya. Lama tidak ketemu nggih. Lah nggih ta, gek kula niku kapan sanget kalian Mas Akbar lho. Mbak Apri kapan utawi kangen kalian kula? Saestu. Kula nggih jane teng omah niku upami badhe bubuk niku glimpang-glimpung mulumah muret kapan ya iso ketemu Mbak Apri. Kados mekaten panjenengan saatase dalang muda. Iya. Kondang, kok iso kangen karo aku. Gek kula dasare ya sinden enom tur wedok. Nggih, ya. Ana sinden kok tuwa. Heeh. Lanang dadan wedok. Sinten lho niku Mbak Apri? Nek bocah mangkat kepun ae. Ini dari Mas Yudiono Yudi Wakakak yang komentar negatif sampai buat spam di konten ini. Bisa 2-3 kali muncul komennya seperti tidak terima. BTW salut buat Om Tris sudah buat konten original dari belusukan langsung. Iya Mas ya betul-betul ya jenenge ajur duit ndok ya ngene. Ajur duit ndok artinya begini. Nah, maka saya katakan tadi bahwa ternyata konten-konten ini juga punya nilai selain hiburan juga nilai edukasi ya. Nilai edukasi artinya ya begitu, kalau komentar-komentar yang jelek itu langsung saya nyalakan otomatis akan dihapus oleh YouTube. Karena YouTube itu tidak mau seperti itu teman-teman. Jadi hal kekerasan seperti misalnya saya meng-up videonya Mbak Mimin dan Mbak Manohara itu motongnya banyak teman-teman. Saya up tidak diterima karena ada adegan-adegan, ada kata-kata yang agak erotis, adegan yang erotis yang seperti itu saya potong akhirnya ya videonya tidak menjadi utuh. Masih banyak video yang tentang Mbak Mimin terus Manohara itu yang tidak saya apa-apakan karena angel, itu namanya spam teman-teman. Mas Yodono paham ya, itu namanya spam. Jadi akhirnya ya otomatis untuk komen-komen yang jelek itu langsung YouTube otomatis akan menghapus sendiri kalau keterlaluan seperti itu. Terima kasih Mas Yudi. Jadi seperti itu, dalam YouTube itu ada namanya spam ya. Spam ya, seperti itu. Oke. Ini dari Yoni Oka. Dari Yoni Oka, YUBK tidak cocok belas kalau dijodohkan sama Akbar. YUBK tidak punya power tinggi, body kalkun wagu. Weh, kok yo mentolo yo ngene iki. Seorang wanita dengan seorang wanita kok tega ya, kok guting keburu sengit seperti apa. Yang pertama Mbak Yuni ya, jadi YUBK tidak cocok belas kalau dijodohkan sama Mas Akbar. Sing menjodohkan gak ada loh ya. Sing menjodohkan itu memang image 1 kali 2 kali akhirnya menjadi rame. Itu ya tentunya biar Mbak YUBK izin, tidak percaya diri, akhirnya Asabrata menjadi tidak wow itu. YUBK tidak punya power tinggi. Bedo. Yo kowe sampean salah ya. Suara tinggi bukan power teman-teman. Ya, power itu kekuatan. Ya nek tinggi, suara tinggi itu ambitus atau wilayah nada. Ngomongnya salah kok iso. Jadi suara tinggi, suara rendah itu namanya wilayah nada atau ambitus. Nek powernya kekuatannya seperti itu ya. YUBK tidak punya power tinggi, body kalkun wagu. Mbak YUBK nggak usah didengar ya, ini ya memang ya wong gedeng keburu sengit, wong kenal ora kok seperti ini. Masuk begini dibiarkan, janganlah, jangan Mbak Yuni. Dengan itu apa ya? Ya kasihan loh. Semua pengen berkembang. Oke, kita lanjut teman-teman.
biar tidak panjang teman-teman, yang terakhir masih bersama Bayu Rendra ya. Mas Bayu atau Mbak Bayu saya izin ya, kayaknya pendukungnya Yovika Umtris ya, terima kasih soalnya ini terus yang dibahas ya. Jadi yang saya bahas terus-terusan kan memang sering ketemu. Nah, kalau Bayu Rendra pengen saya dukung, ayo tak dukung. Sampean penyanyi apa sampean sinden apa sampean pelawak, saya dukung. Jadi yang ada di hadapan saya dukung siapa saja ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya bisa datang meliput siapa saja, seperti kemarin Mas Encus, Mas Akbar, ya taat ya, kan seperti itu. Bahkan pengendang saja saya naikkan di video shot saya, seperti itu. Jadi kalau Bayu Rendra pengen juga saya dukung, saya dukung siapa saja, saya dukung ya. Saya tidak punya kedekatan, pokoknya yang ada di hadapan saya itu mempunyai nilai viral, saya dukung. Kemudian kalau dia tersakiti, kalau memang dia tidak salah, saya berusaha meluruskan ya, seperti itu. Dan saya sebagai konten kreator budaya tentunya bahwa apa yang saya cita-citakan, bahwa budaya ini semakin berkembang, ngeremboko, katanya diuri-uri dan nguripi ya. Satu-satunya cara sebagai konten kreator bisanya juga seperti itu, gitu loh. Bisanya kan seperti itu ya. Siapa saja nanti ya. Dulu saya dikala meliput Pak Kangko, ya Bu Kangko tak rilis, tak dukung gitu loh. Ya. Mbak siapa itu? Mbak Ova juga saya rilis. Kemudian sekarang Mbak Birgita kenapa tidak saya rilis? Lah saya tidak pernah ketemu Mbak Birgita ya. Ya, kemarin saja saya rilis waktu pentas dengan Mas Akbar, itu saya katakan seperti itu Mbak Birgita. Itu kalau pas dengan Pak Kangko saya melihat, dengan Pak Cahyo saya melihat, tapi saya nggak berani gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi yang di hadapan saya rilis ya ngono kuwi. Tugasnya YouTuber ya ngono kuwi ya. Jadi dukung mendukung, aku yo ora bayaran kok sing tak dukung. Ya, jadi gitu Mas Bayu ya. Besok ini yang saya ancam kan, yang sering ketemu sih ini. Siapa namanya, Sally kelihatannya ketemu saya kenal murah, say hello dengan saya, hanya waktu itu tidak ada kesempatan karena kelihatannya segera masuk di tempat peristirahatan ya, tempat rias itu loh. Mungkin suatu saat kalau dia mau ya saya dukung gitu loh. Mendukung rambayar ya loh. Pokoknya diunggah nih, di up, dikomentari, naik api, di api ya. Seperti itu teman-teman ya. Akhirnya mohon maaf kalau salah ya. Ini ya sekedar diskusi saja. Apapun yang saya up tadi, yo pokoknya rasakan sendiri. Kalau komentar Anda sudah merasa benar, ya wes apa-apa. Pokoknya jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan ya kena spam seperti tadi. Seperti omongan Mas Yudi tadi, akhirnya terhapus sendiri. Seperti itu. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.